Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Shalom. Semoga hari ini kita senantiasa sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, mari kita bersama-sama memohon berkat dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Karena berkat dan pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang sangat indah. Dan kami akan memulai tugas pekerjaan kami. Kami memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Renungan pagi hari ini dengan tema berubahlah, berubahlah. Dan bacaan diambilkan dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus berarti harus mengalami sebuah perubahan. Berubah dalam hal apa? Berubah dalam hal karakter yang dahulunya tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik, sehingga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Setiap hari sebagai orang Kristen kita membaca Alkitab. Setiap hari Minggu kita beribadah. Bahkan mungkin membaca Alkitab, mendengarkan melalui radio, TV, ataupun membaca renungan harian. Seharusnya setelah kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, ada perubahan dalam diri kita. Berubah dalam arti ada perubahan karakter. Dan kalau masih belum ada perubahan, berarti kita termasuk golongan pendengar atau bukan pelaku firman. Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus supaya kita, orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak serupa dengan dunia. Mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini?
Sebab semua yang berasal dari dunia ini bukan berasal dari Allah. Dan dari sini kita melihat bahwa ada dua nilai yang bertentangan, yaitu kehendak yang berasal dari dunia dan kehendak yang berasal dari Allah. Tema di atas berubahlah adalah perubahan yang harus kita lakukan, bukan perubahan yang terjadi sekali saja, melainkan sebuah proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Dan perubahan ini terletak pada pola pikir kita masing-masing. Mengapa kita perlu terus-menerus mengalami proses perubahan pikiran? Karena pikiran kita, pikiran seseorang sangat berperan sekali dalam kehidupan seseorang. Apa yang menguasai pikiran kita, itu yang menguasai kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan saat ini, itu akan menentukan juga apa yang akan kita kerjakan. Rasul Paulus pun mengatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Artinya kita tidak memberikan tempat bagi iblis untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam melakukan sebuah perubahan, hal pertama yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah pikiran kita, pola pikir kita. Dan perubahan pola pikir ini harus terjadi, harus berlangsung terus-menerus. Kita menggunakan pikiran kita untuk menggumuli kebenaran firman, sampai kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak, mana yang menyenangkan hati sesama, mana yang menyakitkan hati sesama, yang harus kita hindari, yang tidak boleh kita lakukan. Setelah terjadi perubahan dalam pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu saja akan berdampak dalam tindakan atau karakter kita, yang ditandai dengan pola hidup yang dipengaruhi oleh buah-buah roh, sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh itulah yang harus ada secara terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam pola pikir kita. Satu contoh, saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, setiap orang dibutuhkan untuk bersabar. Sabar melakukan apapun juga di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit. Sabar menghadapi orang lain yang mungkin menyakitkan. Sabar menghadapi anak didik. Sabar menghadapi guru. Bahkan sabar menghadapi orang tua. Apalagi kita juga harus sabar melihat, membaca apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita harus mulai merubah pola pikir kita, berpikir yang positif, berpikir yang baik dalam segala hal. Karena apa yang kita pikirkan saat ini, itu juga yang akan kita lakukan, baik hari ini maupun hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk sabda Tuhan pagi ini. Kami semua diingatkan agar kami berubah, karena perubahan adalah merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Mohon berkat Tuhan untuk aktivitas kami pada hari ini. Berkati seluruh Dewan Guru dan anak-anak di SMK Negeri 1 Purwokerto. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan lingkungan sekitar kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memimpin, melindungi, dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.